Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk organisasi komputer. Pada hari ini saya akan menjelaskan perangkat kelanjutan dari pembahasan yang kemarin. Kemarin saya menjelaskan perangkat yang nomor 3 yaitu CPU, ya kan? Perangkat yang nomor 3 CPU. Sekarang saya akan menjelaskan perangkat yang nomor 4 yaitu memori. Pada pembahasan memori ini, ya, hari ini saya menggunakan rekam layar. Ya, hari ini saya menggunakan rekam layar. Nanti kemarin kan saya menggunakan rekam suara ya. Sekarang saya menggunakan rekam layar. Nanti setelah pembahasan ini selesai, apakah untuk next pembahasannya mau kembali menggunakan rekam suara atau tetap menggunakan rekam layar gitu ya. Baik, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, tujuan pembahasan hari ini adalah yang pertama, menjelaskan tentang memori utama komputer. Yang kedua, menjelaskan tipe dari memori, waktu, dan pengontrolan. Yang ketiga, menjelaskan pembetulan kesalahan. Yang keempat, menjelaskan cache memori termasuk di dalamnya adalah fungsi pemetaan. Sebenarnya pembahasan untuk memori ini sangat panjang ya. Karena pembahasannya sangat panjang, nanti saya hanya akan membahas sebagian saja. Ya, apa? Karena uh, pembahasan yang lebih dari 30 menit biasanya konsentrasi seorang itu mulai menurun. Ya, menurut data statistik, konsentrasi seorang itu fokusnya itu hanya batasnya sampai sekitar 30 menit. Bukan 30 menit, sekitar 30 menit. Lebih dari itu fokusnya akan berkurang sedikit demi sedikit. Apalagi sampai 1 jam. Gitu ya. Jadi saya tidak akan nanti tak buatkan bagian keduanya insya Allah. Oke, next. Berbicara tentang memori dulu di awal pertemuan, perihal memori ini dulu pernah saya singgung ya. Memori itu kan uh, memori komputer itu kan terbagi menjadi 2 bagian, ya kan? Memori internal dan memori eksternal. Ya, memori internal itu adalah memori yang ada pada komputer itu sendiri. Itu adalah memori internal. Sedangkan memori eksternal itu adalah memori yang ada di luar komputer itu, gitu ya, yang dijual terpisah, gitu ya. Memori internal itu terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah RAM, yang kedua adalah ROM. RAM itu adalah memori tempat penyimpanan aplikasi yang sedang dijalankan di CPU. Artinya semakin banyak aplikasi, perangkat-perangkat lunak yang dijalankan, bahasa pemrograman yang dijalankan, software-software yang dijalankan di komputer itu, maka semakin banyak juga space RAM yang digunakan. Semakin sedikit aplikasi yang digunakan, maka semakin semakin lowong juga ya, semakin lega juga spasi yang tidak digunakan. Itu RAM. Itu RAM berbeda dengan ROM. Kalau ROM itu adalah memori tempat menyimpan data pergudangan yang ada pada luar CPU ya, yang ada pada luar komputer. Ya, contohnya adalah hard disk ya, contohnya adalah hard disk. ROM ini yang ada pada komputer ya, yang ada pada komputer itu biasanya diberi nama local disk C. Ya, secara default ROM itu diberi nama local disk, kecuali kalian rename namanya apa. Kecuali yang local disk C. Kalau local disk D, local disk E itu ya, yang kalau anggaplah kamu punya mem, mem apa
memori di komputer kamu itu dipartisi menjadi tiga, lokal disk C, lokal disk D, dan lokal disk E. Maka yang bisa diubah namanya itu adalah lokal disk D dan lokal disk E. Sedangkan lokal disk C itu sudah miliknya sistem, ya, miliknya install aplikasi gitu ya, gitu. Oke, memori adalah bagian dari komputer, ya, tempat program, ya, program dan data disimpan. Istilah store atau storage untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan disket, tempat informasi dibaca dan ditulis, aneka ragam jenis teknologi organisasi, unjuk kerja, dan harganya. Oke, next. Nah, ini ya. Memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Ya. Lalu yang ada pada prosesor itu adalah register. Register itu yang terdapat di dalam prosesor itu. Kemarin kan saya membahas tentang prosesor kan, ada register kemarin kan. Nah, itu memori yang ada pada prosesor itu, RAM-nya itu ya. Sedangkan cache memori dan memori utama berada di luar prosesor, yaitu adalah ROM. Memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti input dan output. Bendanya itu disket atau hard disk. Dulu namanya itu disket. Ada itu namanya itu disket. Disket itu sangat murah dan gampang rusak. Itu namanya disket. Dulu ada itu, saya pernah beli itu di zaman saya SMA dulu. Nah, sekarang disket sudah tidak digunakan ya karena gampang rusak gitu ya. Disknya itu jika kotor sedikit bisa rusak, itu disket ya. Hard disk berbeda dengan hard disk. Nah, kalau hard disk itu tidak gampang rusak ya, hard disk eksternal ya, seperti flash disk. Hard disk itu sama seperti flash disk gitu ya. Hard disk itu sama seperti flash disk, cuma bedanya kalau hard disk itu sama besarnya dengan hard disk komputer, spasinya pakai tera ya. Kalau flash disk itu nggak sampai tera ya, paling banyak ya 16 MB 16 GB 16 giga atau 32 giga gitu paling banyak. Nggak tahu sekarang apakah ada yang lebih banyak lagi, tidak tahu saya. Oke, next ya. Lalu di sini ada operasi sel memori ya. Nah, di memori itu ya, di memori itu ada yang namanya operasi. Operasinya itu ada dua, yaitu operasi membaca dan operasi menulis gitu ya. Operasi membaca ya, operasi membaca itu adalah operasi mengeload data-data yang ada pada memori. Itu adalah operasi membaca. Sedangkan operasi menulis itu adalah operasi menyimpan. Kalau saya berikan contoh ya, operasi membaca ya, operasi membaca itu adalah bukan membaca dulu. Operasi menulis ya, operasi menulis itu contohnya kamu ngetik sesuatu di Microsoft Word, ngetik materi. Setelah ngetik materimu di save di hard diskmu, dikasih nama tugas 1. Setelah di save, besoknya materimu mau kamu print ya, untuk dikumpulkan tugasmu itu. Di print, sebelum di print kan bagaimana aksinya? Di klik 2 kali kan filenya itu kan ya, materinya tuh di klik 2 kali baru di print. Artinya di klik 2 kali itu adalah ngeload, membaca gitu ya. Kamu ngetiknya itu menulis, write aksi menulis, lalu membacanya itu adalah aksi membacanya itu adalah ketika dibuka gitu, filenya itu dibuka, file yang tersimpan di memori itu dibuka. Jadi persis seperti dalam permainan game. Kalau game itu kan ada save, ada load ya kan ya. Kalau save itu adalah untuk menyimpan save-savean kamu yang sudah kamu mainkan sejak lama. Kalau load itu adalah untuk
melanjutkan kembali petualangan kamu, melanjutkan kembali save-savean kamu yang sudah kamu simpan sebelumnya. Jadi gampangannya kayak gitu. Oke, next. Nah, ini sifat sel memori ya. Sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi stabil yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 01. Biner ini sudah tahu kan, biner bilangan apa itu? Bahasa mesin ya, bahasa mesin. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis sedikitnya 1 kali. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Jadi selain menulis juga memiliki kemampuan untuk dibaca. Coba perhatikan gambar ini ya. Nah, ini gambar ya. Ini menulis ya, menulis aksinya untuk aksi menulis ya, aksinya untuk aksi menulis di sini yang pertama adalah kontrol. Nah, yang pertama adalah kontrol, yang kedua adalah select, aksi select, yang ketiga adalah data in. Lah, ketiga aksi ini yang saya lingkari ini ya. Nah, ini ketiga aksi ini tanpa salah satu dari tiga aksi ini tidak ada, maka tidak akan terjadi aksi write. Ngerti ya? Jadi tiga aksi ini harus ada select, ada aksi kontrol, dan ada aksi data in. Baru akan tercipta aksi select ya. Lalu untuk aksi read, ngeload ya, untuk ngeload ya, maka itu adalah harus ada dua aksi masuk, yaitu aksi kontrol dan aksi select, dan menghasilkan aksi sense ya. Itu akan menciptakan menciptakan aksi read gitu ya pada sel. Oke, saya kira kalian paham ini ya. Oke, saya next lanjut ya. Nah, ini karakteristik sistem memori. Nah, ini tak baca aja ya. Kalau karakteristiknya, kalau lokasi ya, macam-macam keterangannya itu CPU, ada CPU, lokasi memori itu maksudnya ya. Ada CPU, ada memori internal di main ya, ada memori eksternal di luar dari main, di luar komputer ya. Lalu ada kapasitas ya, kapasitas. Nah, kapasitas di sini ada ukuran word, ada ukuran jumlah word. Ada satuan transfer. Kalau satuan transfer itu ada yang word, ada yang block. Lalu ada metode akses. Kalau metode akses itu sequential access, direct access, random access, associative access. Nah, untuk aksesnya ini nih, insya Allah akan dijelaskan di next ini ya. Lalu ada kinerja. Kalau kinerja itu macamnya ada 3, ada access time, ada cycle time, ada transfer rate. Lalu ada tipe fisik. Kalau tipe fisik itu ada semikonduktor, ada magnetik, dan yang terakhir adalah karakteristik fisik. Volatil, non volatil ya. Erasable, non erasable. Oke, sekarang kita lanjut ya ke next. Nah, ini lokasi memori. Dari segi lokasi memori itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu yang di sini ya, lokasi ya, register itu yang ada pada CPU itu, register. Lalu yang kedua ada memori internal, lalu ada memori eksternal gitu ya. Register berada pada chip prosesor ya. Artinya register itu merupakan bagian dari prosesor. Register diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara RAM ya, dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Lalu ada memori internal. Memori internal itu berada di luar chip prosesor, tapi masih dalam satuan komputer gitu ya, masih dalam satuan komputer ya, tapi di luar prosesor ya.
itu memori internal itu untuk mengaksesannya langsung oleh prosesor, ya. Dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Memori utama itu adalah memori penyimpanan, dan memori cache memori itu adalah berhubungan dengan histori nanti memori. Kan biasa itu orang kalau apa namanya itu, eh, jika semuanya sudah melakukan beberapa aksi gitu kan ya, pergi ke halaman ini, pergi ke halaman ini, pergi ke halaman ini, maka kan orang itu kan bisa previous, ya, pergi ke aksi sebelumnya, ke halaman sebelumnya, pergi ke folder sebelumnya, ya kan, bisa previous. Ada apa istilahnya itu, back itu kan previous lah, itu yang namanya history gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan cache. Cache bukan cache dalam game HP itu ya. Cache dalam game HP itu ya dihapus ya. Di sini cache itu sebagai history gitu ya. Lalu ada memori eksternal ya. Memori eksternal itu adalah diakses oleh prosesor melalui piranti input output. Dapat berupa disk maupun pita, bukan pita ini. Apa? Flash disk gitu maksudnya ya. Pita. Lalu kapasitas memori. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. Ya, byte. Bukan bit. Beda ya. Byte dengan bit. Ya. Lah, satu byte sama dengan 8 bit. 1 byte itu sama dengan 8 bit atau word istilahnya. Panjang word umumnya 8, 16, 32, kelipatan 8. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Oke, next. Lalu ada satuan transfer ya, memori internal. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dan keluar dari modul memori. Jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang word, tapi dimungkinkan untuk juga tidak sama. Oke, next. Nah, ini konsep satuan transfer ya, word. Ada istilah word, ada istilah addressable unit, ada istilah unit transfer gitu ya. Lah, untuk Word itu merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran Word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Lalu yang nomor 2 ada addressable unit. Kalau Word ini kan satuannya ya, short ini kan satuan transfernya. Kalau addressable unit itu adalah alamat yang dituju kalau ketika melakukan transfer. Ya, pada sejumlah sistem addressable unit adalah word. Namun terdapat sistem dengan pengalaman pada tingkat byte. Pada semua kasus hubungan antara panjang A suatu alamat dan jumlah n addressable unit adalah 2A sama dengan n. Lalu yang ketiga ada unit of transfer. Ya, unit of transfer itu adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan block. Oke. Sekarang masuk ke metode akses ya. Metode akses yang di sini kan kemarin. Di sini kan metode akses. Ini metode akses di sini terdiri dari 4 bagian kan. Yang pertama adalah sequence address, lalu direct address, lalu random address, associative address. Jadi ada 4 metode akses ketika kita ingin berinteraksi dengan memori, gitu ya. Sekarang kita masuk ke metode akses ya. Sequence address.
sequence address memori diorganisasi menjadi unit-unit data yang disebut dengan record. Akses harus dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Informasi pengalamatan yang disimpan dipakai untuk memisahkan rekod-rekod dan untuk membantu proses pencarian. Terdapat set read-write mekanisme untuk penulisan pembacaan memorinya. Pita magnetik merupakan memori yang menggunakan metode sequential access. Nah, yang kedua ada direct access ya. Direct access itu sama dengan sequential access, terdapat set read-write mekanismenya. Setiap blok dan record memiliki alamat unik ya berdasarkan lokasi fisiknya. Akses dilakukan langsung pada alamat memori disk adalah memori direct access. Yang ketiga adalah random access. Setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses serta diamati secara langsung. Contohnya adalah memori utama. Yang keempat adalah associative access. Associative access itu adalah jenis random access yang memungkinkan pembandingan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori. Contoh memori ini adalah cache memory. Nah, sekarang masuk ke parameter unjuk kerja. Ya. Parameter unjuk kerja di sini ada 3 ya. Yang pertama itu adalah access time, yang kedua adalah memory cycle time, lalu yang ketiga adalah transfer rate. Oke, untuk access time bagi random access memory, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Memori non-random access merupakan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan mekanisme baca atau tulis pada lokasi tertentu. Sedangkan memory cycle time itu adalah konsep ini digunakan pada random access memory. Terdiri dari access time ditambahkan dengan waktu yang diperlukan transient agar hilang pada saluran sinyal. Lalu yang ini ada transfer rate ya. Transfer rate itu adalah kecepatan data transfer ke unit atau dari unit memori. Transfer rate itu terdiri dari random access memory sama dengan 1 per cycle time. Yang kedua adalah non-random access memory dengan perumusan Tn sama dengan Ta ditambah N per R. Tn itu adalah waktu rata-rata untuk membaca atau menulis N bit. Ta itu adalah waktu akses rata-rata. N jumlah bit, ya. R kecepatan transfer dalam bit per detik bps. Ya, biasanya kalau transfer yang ada pada memori itu, ya, biasanya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Anggaplah kalian ingin mentransfer, anggaplah gini. Saya yakin salah satu di antara kalian ada yang pernah melakukan seperti ini. Melakukan transfer besar-besaran, ya. Anggaplah laptopnya mau diinstal ulang karena terkena virus atau apa? Ya harus di format, ya. Datanya mau diformat. Sebelum diformat itu data pentingnya itu diamankan dulu. Artinya dilakukan transfer besar-besaran ke hard disk lain, ke laptop lain gitu ya. Lah, pastilah itu ketika ditransfer, ya, data itu ditransfer, pastilah data itu di memori itu agar sampai ke memori seberang, ya, agar dari memori satu agar sampai ke memori seberang, data itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Artinya dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, beberapa bagian itu, ya, itu adalah subtransfernya itu. Itu dikirim tergantung dari kecepatan transfer rate-nya, ya. Tergantung dari kecepatan transfer rate-nya.
Jika semuanya komputernya itu apa namanya itu, eh CPU-nya bagus ya, maaf, prosesornya itu bagus, prosesornya itu cepat gitu ya, atau di laptop itu pakai dual prosesor, uh, maka kecepatan transfernya itu juga juga semakin semakin cepat, maka per unitnya yang dikirim itu semakin cepat. Itu file yang akan dikirim, ya file yang akan dikirim, anggaplah filenya yang akan dikirim itu spasinya kapasitasnya itu sebesar 1 giga, anggaplah 1 giga gitu ya, mau dikirim ke harddisk seberang, entah itu menggunakan aksi copy atau menggunakan aksi move, ya move, pindah, di cut, ya control V, ya mau dipindah, ya artinya tidak di copy, maka data yang 1 giga itu akan dipotong-potong menjadi kecil-kecil, ya akan dipotong-potong menjadi kecil-kecil subunitnya tergantung dari berapa kecepatan transfernya, ya jika kecepatan transfernya itu kecil maka potongannya semakin kecil juga. Jika kecepatan transfernya itu cepat, ya bagus, ya prosesornya itu bagus, maka pembagiannya itu tidak terlalu kecil. Nah, bagian-bagian ini dikirim ke harddisk seberang, satu persatu dikirim. Jika sudah sampai, dikirim lagi satunya. Sudah sampai, dikirim lagi satunya lagi, dikirim lagi, dikirim lagi, dikirim lagi, terus sampai unit terakhir dikirim sampai semua ke harddisk seberang, gitu ya. Lah di harddisk seberang, ya itu nanti sub unitnya itu setelah komplit 100% sudah terkumpul semua di harddisk seberang, maka akan disatukan kembali menjadi data file yang utuh kembali. Jadi seperti itu ya. Mungkin sekian dulu pembahasan dari saya. Ya, kalian latihan dulu, ntar insya Allah tidak dalam waktu dekat ini saya akan memberikan soal sebagai absensi kalian, ya. Nanti setelah saya berikan soal silakan kalian kerjakan. Nanti setelah kalian kerjakan, kalian kumpulkan, nanti dipandu sendiri, nanti tunggu dipandu di pertanyaannya itu sendiri. Jika semuanya kalian ada pertanyaan silakan langsung diskusikan, tanyakan di grup ya.